Emang gamer dulu lo. Gamer dulu. Ngobrol juga sama orang tertutup. Apa maksudnya komunikasi susah Aku gitu. susah jalan. Ikut stand up, belajar ngomong, terus pengen kuliah, ngomong biar bisa lancar ngomongnya. Udah lulus, tetap susah. sekarang aja kayak gini. Gue coba rumusin pertanyaannya adalah perubahan konkret apa yang lu rasain ketika setelah lu mencintai stand up comedy? Gue tahu kalau misalkan mau ngomong sama orang harus dari mana ngomongnya. Maksudnya? Misalkan gue baru kenal nih sama lu, gue analisis dulu nih, lu ini siapa dari jauh-jauh. Ketika gue pengen ngobrol sama lu, gue jadi cari sekutunya dulu. Sama kan di stand up juga gitu. Pertama kali naik, ngeliat penonton, kayak gini nih, yang merhatiin lu, ini orang. Gue fokus ke dia, gue tanya-tanya ataupun nyari pendekatan yang sama-sama kita mau bahas. Hotspotnya buat pas itu. Ketertarikannya sama, kita nyari sekutu. Soalnya pakai baju bola, baju Liverpool, berarti gue bahas tentang Liverpool gitu. Itu hal-hal yang lu dapet dari stand up? Ya, salah satunya itu. Dan sekarang Ridwan lagi, Fajar Warmit sudah bekerja sebagai karyawan di perusahaan perusahaan apa jatuhnya? Perusahaan digital service lah. Digital service. Mengalami fase interview kerja nggak? Ngalamin. Kebantu nggak? Kebantu banget. Ceritanya gimana? Kok bisa kebantu banget tuh gimana? Ya karena ternyata naruh stand up comedy di CV itu ternyata menarik banget. Oh, lu taruh di CV? Di CV gua. Di CV lu tulisnya gimana? Stand up komedian. Wede. Dari tahun 2012 masuk Metro, masuk Kompas. Wede. Gitu-gitu sama apa namanya? Pembina komunitas. Wah, anjir, pembina komunitas sudah bisa mengajukan proposal ke Bimaria ya. Komunitas, ya. Terus lu taruh di CV, pas dipanggil interview dibahas. Disuruh stand up gua. Bawain materi yang pada saat pertama kali lu di SMA itu? Enggak. Oh, enggak, kirain. Enggak nyambung. Enggak relate. Terus akhirnya responnya bagus. Alhamdulillah. Wah, ini salah satu bukti teman-teman bahwa kalau gue bahasakan itu, ketika kita di stand up itu memang ada target-target yang pengen kita capai gitu. Kayak misalnya kita pengen masuk Suci, pengen masuk Suca, pengen tampil di stand up net, pengen dapet gigs banyak, corporate segala macam. Tapi selain itu, ada tasmu. Selain itu ada hal yang mungkin lu nggak sadarin bahwa itu membantu lu untuk survive di kehidupan nyata ya. Iya, itu yang makanya gue seneng di stand up gitu. Iya. Walaupun gue udah nggak di TV lagi ataupun redup lah orang-orang bilang karirnya, sebenarnya enggak, gue bertumbuh gitu. Itu penting banget tuh kata bertumbuh itu. Karena selain ini teman-teman ya, kalau kita boleh share soal hal yang bisa lo dapetin dari stand up comedy, terutama ketika lo berkomunitas adalah satu, selain lo jelas jadi bisa stand up comedy, berkomunikasi dengan lebih baik. Selain itu ada hal-hal di sekitarnya yang juga memperkaya lu untuk skillnya, kayak contoh berorganisasi. Benar. Kedua, lu jadi kayak punya pengalaman gimana cara create event secara profesional. Karena rata-rata semua komunitas stand up comedy di Indonesia pasti kalau bikin event pasti profesional. Semua komunitas manapun ya, dari stand up Indo Aceh sampai Papua pun itu pasti kita punya standar yang bekerja secara profesional, dari mulai ngontekin yang mau tampil ya nggak? Benar. Ngontekin itu pasti itu salah satu skill kita ngelobi. Kedua, merumuskan acara kayak bikin rundown, bikin panitia, menentukan ini jadi ini gitu kan ya. Selain itu, bagaimana kita dengan pihak ketiga kayak yang punya tempat ya. Kalau lu boleh cerita apa nih, misalnya hal baru yang lu dapetin ketika lu bergabung di Stand Up Bogor? Ada itu. Ini kan kalau lu tadi yang lu sebutin itu kan lebih ke berkelompoknya.
Nah sedangkan gue kan introvert gitu kan. Ya. Jadi sebenarnya buat diri sendiri pun banyak manfaatnya. Apa? Yang pertama kan tadi udah benar komunikasi Ya. banyak. Yang kedua tuh di stand up itu kan dimaksimalin open mic itu 5 sampai 7 menit. Ya. Di situ kita belajar disiplin waktu itu di situ. Benar. Di situ. Terus kita diajarin buat nulis materi. Itu juga kita diajarin buat belajar nulis dan ternyata proses kreatif stand up comedy itu berguna banget tuh di kantor atau pas kerja. Dari proses observasi, main mapping, menggali data, itu dipakai. Itu lu bener-bener ngerasa jadi ada ilmu ya? Ada ilmunya gitu. Terus apa lagi? Terus dari segi sendiri tuh networking lah, Iya, networking. Pasti networking itu sangat terbuka ya ketika kita stand up ya nggak sih, kayak selain ketemu pelaku stand up, maksudnya selain ketemu komika dari komunitas itu dan komunitas yang lain di Indonesia, kita juga punya networking kayak misalnya ke yang punya venue, ke IO, ke sponsor klien gitu. Itu yang hal yang mungkin nggak lo sadarin ketika lo bisa dapet itu ketika bergabung di komunitas stand up gitu ya. Dan itu adalah kekayaan yang tidak ternilai, coy. Gratis banget ketika kita bergabung di stand up Indo gitu. Maksudnya ketika lo berkomunitas, tentunya dengan lo berkomunitas ya, bukan sekedar lo suka stand up, lo cuma datang open mic terus datang sharing habis itu balik, enggak gitu, tapi lo bertumbuh di komunitas itu gitu. Gua rasa sih setelah pandemi akan terjadi semacam booming lagi deh stand up kayaknya. Amin, ada. Iya kan? Pasti feeling gua karena orang sangat haus hiburan, sangat haus berkumpul. Pasti dengan nanti dinormalkan semua lagi, gua rasa sih mudah-mudahan jadi booming lagi gitu. Amin. Percaya sih gua. Iya kan? Nah, sekarang kita masuk ke part terakhir dari Fajar Warmit. Warmit ini teman-teman. Lu kenapa emang Warmit nama lu ya? Warmit itu nama buatan, nama game. Oh, nama apa lu kalau ID game itu Warmit? ID game Warmit. Apa? Sama ini sebenarnya kan nama Fajar kan pasaran. Sampai jadi nama kereta. Iya, nama Fajar Utama. Pasaran tuh di kampus gue aja di kelas ada 3 orang, segitu sekelas. Dan pernah di kantor ketemu orang yang namanya plek-ketiplek sama. Nama lu sih asli? Nama panjang Fajar Ramadan. Nah, waduh dua-duanya pasaran lagi. Kan? Itu dia. Terus gue bikin nickname yang artinya tuh mirip sama nama asli gue, biar nggak aneh-aneh lah. Ya. Jadi Warmit itu terdiri dari 2 suku kata bahasa Inggris. War dan meat. Warm dan eat. Oh, warm dan eat, bukan war dan meat ya. Warm itu hangat. Eat-nya itulah. Aduh. Itu apa aja bisa. Jadi sama kayak Fajar matahari terbit menghangatkan sama gitu. Anjir, bikin nama karakter game aja pakai filosofi anjir. Gitu. Emang introvert banget lu ya. Terus Fajar Warmit ini tadi nyambung ke yang tadi bahwa sekarang itu dia adalah salah satu komika yang mulai melek investasi. Wah, iya. Nah, ini dari sekian beberapa komika yang melek investasi kayak Zawin, Keling, Viko, terus siapa ya, Marcel ya, Arif Alfiansyah, terus Yudakan, dan beberapa termasuk salah satunya Warmit gitu. Gimana? Sudah berapa lama dulu? Dari sebenarnya mantaunya dari awal 2020, mantau tentang investasi. Cuman bergeraknya itu di September November lah. 2020. Oke. Dia udah mau setahun sekarang. Oke. Itu start dari berapa? Start dari 2 lot Telkom gitu, sekitar 400 ribuan. Oh, startnya dari 400 ribu dong? 400 ribuan. Buat nyoba nyemplungnya dulu. Oh. Kan regis awal tuh buka reksadana, buka rekening saham itu 100 ribu minimal kan. Cuma ternyata buat beli saham itu harus minimal 1000 lembar atau 1 lot. Iya, dan lot. Harganya tuh ratusan ribu. Iya. Jadi gue deposit kali 400 ribuan.
Terus itu pertama. Pertama. Setelah setahun sekarang dari 400.000 itu menjadi tambah minus apa naik? Alhamdulillah naik. Wih, gokil. Menjadi sekarang Adalah 2 digit dapat lah. gokil. Kalau lu bisa pesan secara singkat dengan lu berkecimpung setahun di dunia saham ini apa? Buat yang belum tertarik atau belum bergabung atau belum melek investasi lah. Belum lagi investasi. Yang pertama investasi saham gitu yang gue kan saham. Investasi saham tuh bukan tempat buat lu cepet kaya bukan. Tapi emang tempat buat lu bikin ngerti uang lu diapain sih gitu. Oh, jadi nggak bikin cepet kaya tapi bisa bikin lu kaya gitu. Jadi mungkin membahasakannya adalah ketika lo bermain di saham itu tujuannya bukan lo bikin lo kaya tapi bukan gimana, tujuannya bukan menaikkan aset lo, tapi ada tujuannya mengelola aset lo kali ya. Iya, mengelola aset. Iya ya. Biar bisa bikin kaya, makin Iya, kaya. iya. Bukan cepet tapi makin Iya. kaya. Intinya ketika dikelola dengan tepat dengan ilmu-ilmu yang ada, niscaya Ya, bisa ya. niscaya akan meningkat lah ya. Yang akan meningkat. Kesulitannya apa, Mit? Kesulitannya di psikologi sebenarnya. Psikologi gimana tuh? Ya, kan ketika kita berinvestasi kan gitu. Ketika banyak orang menganggap wah saham bisa bikin cepet kaya nih. Walaupun gua sendiri menganggap nggak bikin kaya tapi bisa bikin gua kaya. Dan kalau orang-orang edukator tuh bilangnya saham itu buat mencapai tujuan keuangan lu. Sepikir kan gitu, aslinya mau pengen kaya. Bahasanya dibikin keren ya. Dibikin keren. Gak mungkin lu main saham buat gak kaya, lu gak mungkin. Iya, ngapain? Kayak gitu. Jadi apa tadi gue bilang? Ini dia bilang katanya senang membantu komunikasi dia ngomong sendiri dia lupa sendiri. Apalagi gua juga lupa dia ngomong apa. Apa saham itu jangan menjadikan lo kaya tapi tujuan untuk mencapai tujuan keuangan. Iya, Ya itu kaya sebenarnya. Kesulitannya adalah di psikologis. Di psikologi. Ya walaupun ya itu gua ketika main trading ini jual beli saham tuh pengen nambah terus, karena gini gue dalam semenit nambah 3%, sedangkan deposito tuh nggak nyampe 3% sebulan. Itu kan greedy tuh, gue ada lagi nih duit nih, padahal itu nggak boleh tuh kayak gitu. Harus greedy tuh hero-hero kayak Spectre, Nagasira dia. Hero-hero late game dia. Terus itu nahan kapan? Maksudnya emang bener sih bahwa saham itu dan apa namanya dan gambling ya, maksudnya gambling dalam artian apapun, gambling mau lu gambling bola, mau lu gambling apapun, togel segala macam, broker, main falas atau segala macam. Gue nggak bilang itu berjudi ya, ini bukan ranah itu, tapi ranah membaca spekulasi itu kalau bisa sangat menghindarkan diri dengan yang namanya greedy tadi, dengan yang namanya emosional. Kalau emang itu, yang penting tertib ya. Tertib. Ada menurut gua setelah gua pelajarin dan gua alamin tuh ada 3 pilar kan. Ada pilar Kebinekaan, sayap kebinekaan, sayap kebangsaan, apa nih? Pilar money management. Oke. Yang kedua analisa, yang ketiga psikologis. Nah menurut gua dari 3 itu, lu miliki 2 aja yang kuat, lu bisa survive dan aman di saham. At least nggak jadi merugi. Nggak merugi ya. Dari 3 itu, entah itu misalkan money management lu kuat dan analisa lu kuat, nggak perlu psikologi, tetap aman. Gitu. Iya. Ataupun gue gitu. Yang penting dari 3 pilar tadi, kalau lu 2 itu bisa mengerem kekurangan lu dari 1 yang nggak kuat tadi ya. Misalnya lu psikologisnya nggak kuat tapi lu analisa dan money management lu kuat, itu bisa ngerem emosional lu tadi gitu. Ya kan di saham kan lagi turun nih.
dari 5.000 turun ke 4.000. Kita kan kalau punya banyak duit average down terus. Average down tuh Average itu gimana? nilai rata-ratanya turun. Jadi persenan lu ngurangnya nggak banyak. Oke. Average down. Dan itu average down sampai nanti harganya naik sendiri. Kalau cerita suksesnya kan ada tuh Pak Lo Keng Hong tuh. Apa? Oh iya, Lo Keng Hong. Lo Keng Hong. Lo Keng Dia Hong. kan beli saham bumi tuh di berapa ribu gitu, Iya. turun ke ratusan. Iya. Tapi dia tetap santai karena duitnya banyak. Jadi dia tiap turun nambah. Tetap santai kan yang dia cerita ke orang. Dia kan tidak tahu kita kondisi di rumahnya seperti apa. Iya. Siapa tahu dia di rumahnya memang sudah hampir gantung diri kan, kita tidak tahu ya. Kadang-kadang ya, nah itu kadang-kadang tuh cerita sukses orang tuh kan cerita sukses yang diceritakan ya. Iya. Yang nggak diceritain itu kan banyak ya harusnya ya. Gue yakin semua orang sukses di dunia apapun yang menceritakan kesulitannya dia pasti itu pun gak 100% lah pasti. Bagaimana hancurnya, kecewanya ya, emosinya, terpukulnya gitu. Lu ada momen-momen selama lu main setahun ini ada momen-momen kayak anjing lah gue capek banget bangsat nih. Ada gak? Ada. Itu aja dengan modal 400.000. 400.000. Bayangin orang yang begitu masuk modalnya ratusan M gimana? Lu nggak pengen bunuh diri? Dan pas yang 400.000 pun ketika turun 1% berapa tuh dari 400.000? 4.000. Itu ngerasa kayak 4 miliar. Anjir duit gue berkurang. Itu namanya Anda tidak tahu diri, Warmin. Itu kayak ini, antu gitu berkurang nih. Gitu. Bahaya nih. Ada gitu ya bang? Duit 400.000. Cemplungin ke saham, sahamnya turun 4.000 rupiah, dia deg-degan. Wah, duit aku berkurang. Ada yang salah dengan Warmin ini kayaknya. Karena belum siap ternyata kayak itu. Ya udahlah, maksudnya 4.000 apa yang lu siapin sih? Ya, Lu melihat, nah ini gue pengen, ini menarik nih tapi apa kalau gua melihat lu taruh 400.000, tiba-tiba nilai lu berkurang 4.000 perak, lu sepanik itu? kan karena ekspektasi gue naik. Tapi ya walaupun nggak sesuai ekspektasi dan itu merugi ya 4.000 perak gitu maksud gue, ya cuma 4.000 perak kan, Mit? Lu panik itu kayak anjir gue hilang gitu. Iya paniknya kan selain ini sih lebih ke anjir analisis gue salah. Wah. Gitu. Wah apa nih teman gue kata ini bagus gitu. Mulai terjadi pertanyaan-pertanyaan tentang integritas ya. Tapi ya pada akhirnya bisa bounce back. Ya Gitu. Intinya kalau mungkin bisa disimpulkan adalah jangan panikan ya. jangan bukan ini. Lebih lu tahu lu beli apa sih sebenarnya gitu aja. Oh. Semakin lu banyak tahu apa yang lu beli semakin tenang. Oh, karena tahu karakteristik Karena ya. karakteristiknya. Dan gue pun dapetin itu setelah ikut workshop. Oh. Bayar mahal buat workshop tuh. Oh iya. Iya. Dan benar tapi ternyata orang itu. Iya benar. Oh. Maksudnya dia ngasih tahu realita-realita yang ada di bursa saham gitu-gitu. Oh, itu yang ngasih seminar ke link.